Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Madrasah, saya Suci Widya Utami. Saya bertugas di MTS Negeri 1 Ogan Ilir. Saat ini, saya sedang melaksanakan kuliah PPG dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Malang, Batch 2, kategori 1, tahun 2023. Berikut saksikan video pembelajaran dengan metode PJBL pada mapel pendidikan Pancasila dengan materi bertindak sesuai norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gitu dong, semangat pagi-pagi ya. Walaupun ya suasananya masih berkabut ya. Ada yang di rumahnya masih berkabut suasananya? Kabut asap masih ya, karena kita masih suasana kemarau, kabut asap ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, siapa ketua kelas tolong. Pelajaran marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk hari ini? Siapa? Kelompok Nurisa. Nurisa tidak masuk. Kelompok berapa itu? Kelompok 1. Berarti ada 1 orang norma. Ada yang masih ingat jenis-jenis norma ada berapa? 4. Norma apa saja? Ada 4 norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Oke, kalau begitu sebelum belajar kita ntar ya. Menghormati kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan pendidikan yang layak bagi setiap anak. Menghormati kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan kehidupan yang layak bagi setiap anak. Pendidikan yang pertama itu ada di lingkungan keluarga. Kalian diberi kasih sayang oleh orang tua. Diberikan pendidikan yang pertama kali oleh orang tua. Tidak mungkin putih biru, hari Rabu batik, hari Kamis pramuka, hari Jumat muslim atau olahraga, seperti itu ya. Jangan ketika harusnya pakai PDH kalian pakai putih biru, sengaja melanggar, tidak boleh ya. Karena kita setiap sekolah, jangankan sekolah, setiap tempat itu pasti punya peraturan. Kamu nak sekolah di mana baik, pasti ada peraturan yang harus diikuti, yang harus ditaati ya. Aku tidak galak sekolah di MTS banyak yang peraturan. Lah, nak sekolah di mana jadi? Kamu carilah sekolah lain yang tidak ada peraturan. Tidak mungkin ya, karena setiap sekolah pasti punya peraturan yang harus ditaati. Kemudian yang kedua, Peserta didik laki-laki wajib memotong rambut ketika sudah melewati oh iya, peserta didik laki-laki wajib memotong rambut ketika sudah melewati alis dan bagian belakang menyentuh kerah baju. Coba lihat, bagus semua, rapi semua. Kalau misalnya kira-kira kamu sudah merasa, sudah panjang rambutku, sudah tidak rapi lagi, rapikan, jangan sampai dikena potong duluan, ya dak? Jangan sampai kena tokak duluan, ya. Kalau kita kita berkelompok berarti 5 kelompok ya, 5 kelompok ya. Ibu punya tugas untuk suatu proyek apa proyek? Ini nanti kalian membuat suatu tugas dan itu nanti bakalan ada kegiatan atau penelitian. Dari penelitian itu nanti akan dibuat hasil yang kalian tampilkan. Nah nanti
Sekarang duduknya sudah berdasarkan kelompoknya. Coba muter ke belakang. Nah, yang kelompoknya muter di belakang, kalau yang dia muter baik. LKPD-nya ya. Coba Slayer aku. Kelompok 3. Pas jam 11 kan habis ya. Jam 11 kalian istirahat dulu. Pelajaran siapa, Ge? Pas Bu Marta. Ibu yang minta izinnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Coba lihat. Nah, yang itu, yang di Nah, ini. Ini kan ada daftar pertanyaan ya. Nih. Nah, di situ ada yang di tabel ada. Itu ya tabel ya. Nah, ini kalian nanti ya yang itu. Ah, iya itu. Nah, di situ kan ada yang ini. Ini kan tadi kalian sudah menyaksikan video ya. Video yang tadi dan juga tema yang sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang masing-masing dari kalian akan melakukan aktivitas menuliskan 5 contoh norma menurut pendapat kalian dan menampilkannya. Berikut langkah yang harus kalian lalui untuk menyelesaikan aktivitas ini. Yang pertama, salin dan lengkapilah tabel di bawah sebagai di buku tulis kalian yang ini. Nah, ini tabelnya ya. Tabelnya. Kemudian pengerjaan bisa menggunakan ballpoint atau pensil. Jadi kalau misalnya kalian masih ragu boleh pakai pensil dulu. Tuliskan masing-masing 5 perilaku sesuai norma dan perilaku tidak sesuai norma menurut pendapat kalian. Yang ini di lingkungan keluarga? Iya, ini kan yang di lingkungan keluarga. Contoh yang perilaku sesuai norma 5, yang tidak sesuai norma 5, seperti itu ya. Kemudian di bawahnya di lingkungan sekolah, seperti itu ya. Nah, pilih salah satu perilaku sesuai norma yang kalian tuliskan, kemudian tampilkan atau tunjukkan di hadapan guru dan teman-teman. Nanti setelah itu kalian akan membuat atau meneliti tadi. Nih ya. Ini proyeknya. Ada? Yang ini? Mana? Bukan insya Allah. Ini, yang ini ya. Nah, itu mengamati dan meneliti kehidupan di masyarakat. Kan kalian sudah ada kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik ya. Nah, kemudian melakukan pengamatan dan penelitian mengenai cara masyarakat menerapkan norma dalam keseharian. Setiap kelompok memiliki kebebasan untuk melakukan pengamatan dan penelitian masyarakat di pasar, taman kota atau area terbuka yang disediakan pemerintah daerah. Kemudian di situ ada contoh daftar pertanyaan untuk narasumber. Nah, proyek ini nanti akan kalian buat dalam bentuk video. Untuk sementara kalian buat dulu yang ini. Nih. Contoh perilaku yang sesuai norma dan perilaku tidak sesuai norma di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Silakan kerjakan nama ada di situ nama anggotanya. Nama anggotanya tulis di bawah sini, Be ya. Kelompok berapa? Kemudian tulis nama anggota. Ya, boleh. Silakan kerjakan dulu. Kerjakan dulu yang itu. Wah, sampai jam 11. Yang nulisnya boleh 1 orang, tapi kerjasamanya tetap
Ada pertanyaan? Ini yang ininya tadi pertanyaannya. Mana pertanyaannya? Bukan. Apa? Ini. Apa? Iya, namanya di bawah kelompok 4 misalnya ya. Nah, terus nama anggotanya ya. Ini. Contoh, sama enggak? Nah iya, sama. Aja. Ini yang kelompok itu. Itu kan, nah ditulisnya di sini. Perilaku yang sesuai norma dan perilaku yang tidak sesuai dengan. Ya, 5 masing-masing yang di lingkungan keluarga 5 contohnya. Di lingkungan sekolah 5 contohnya. Pinter. Dia pinter mengini kerjasamanya, tim. Ini tugasmu, ini tugasmu, ini tugasmu, ini pinter. Cocok jadi leader. Kamu tadi ada enggak? Ini yang punya kalian ya? Apa? Di bawah boleh. Terlalu kecil, enggak apa-apa ke belakang. Ini kecilan nih. Enggak muat, ke belakang. Pindah ke belakang, misalnya di lingkungan keluarga apa kalian mau tulisnya? Yang perilaku sesuai normal gitu. Pindahkan baik ke belakang kalau tidak muat. Kelompok yang cowok ini siapa sih? Sudah belum, Nak? Sudah belum. Mana coba? Mana hasilnya? Kan tadi ngomong berpikir, ini baru di lingkungan keluarga. Nah, lingkungan sekolah siapa? Ini kan tadi bagi tugas. Yang di lingkungan keluarga siapa? Yang mikirnya. Yang di lingkungan sekolah siapa? Jadi kan pas kamu tuh lingkungan sekolah. Kamu yang di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara, jadi pas berbagi tugas seperti itu. Nah, apa kalau di lingkungan sekolah ini paling mudah ini, yang sesuai dengan norma sekolah paling mudah. Ngedit videonya bisa enggak? Ada enggak bisa ngedit video? Mau galak main TikTok. Ya. Ngedit video. Kalian tuh bergeraklah antara hari ini sama besok. Sebenarnya kalian kemarin tuh banyak waktu dari Sabtu, Minggu. Tapi kamu belum bergerak, jadi kamu belum itu. Enggak tuh baca mana, Bu? Enggak muat. Ke belakang, Mbak. Mama kayak pakaian apa? Seragam. Ke bawah. Sesuai. Yo, ke bawah sini. Yang di lingkungan sekolah aja itu. Kamu yang bagi tugas tadi sudah? Kelompok kalian, Fatir? Sudah? Waktunya 10 menit lagi ya. Jam 11 kita habis. Anak, sudah selesai belum tugasnya? Tugas proyeknya apa? Melakukan wawancara, ya, melakukan penelitian, mengamati, dan melakukan wawancara. Jangan lupa dijadwalkan. Kan sudah dijadwalkan ya, kapan kalian akan melakukan wawancara. Narasumbernya siapa? Ya, sama pertanyaannya sudah disiapkan. Nah, nanti coba dengarkan. Untuk tugas wawancara hasil penelitiannya, kalian buat dalam bentuk video. Videonya sudah diedit, yang tidak penting di cut off, ya, sehingga hasilnya itu antara durasinya 2 sampai 3 menit, ya.
edit sedemikian rupa. Terus jangan lupa untuk hasil wawancaranya kalian tulis atau diketik di dalam kertas, di print out, dan juga dokumentasi hasil fotonya dilampirkan. Seperti itu ya. Tulis nama kelompoknya, anggotanya ditulis. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanya enggak? Kelompok 4, kelompok 5. Ada yang mau ditanya enggak tentang tugas proyek? Tugas proyek ada yang mau ditanya? Tidak ada. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada yang mau ditanya? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin kita cukupkan dulu. Sebelum dicukupkan, Ibu mau tanya, apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Apa? Jangan melanggar norma-norma di masyarakat. Betul. Apa? Melaksanakan norma-norma perintah sesuai dengan norma yang berlaku. Ada lagi? Apa? Siapa ini? Apa kesimpulannya? Fitri. Apa? Terserah. Apa coba? Contoh pelanggaran norma kesusilaan. Apa contohnya yang dari video? Kalau kita melakukan, kalau ya tidak parkir sembarangan. Intinya kita harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak boleh melakukan Kalau melakukan pelanggaran maka oke nak ya, sampai di sini. Apabila tidak ada yang mau ditanyakan, dan jangan lupa untuk tugas proyeknya akan kita tampilkan di minggu depan. Videonya harus sudah siap di minggu depan, oke? Sampai di sini Ibu akhiri. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kalian semua, berhasil semua menjadi anak yang soleh-soleha, ya. Berhasil ilmunya bermanfaat dan melekat. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah ya. Anak-anak, alhamdulillah ya, hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali belajar seperti biasa di pertemuan kedua kita. Sebelum kita mulai belajar, kelasnya pimpin doa dulu ya. Kita berdoa mulai. Rabbi Kali Sa'adati Waya Ya Rabbi Oke anak-anak, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas, Alpin, siapa yang tidak hadir Alpin? Ada yang tidak hadir? Ibu Nurisa Ayustari. Ya Bu. Sakit Bu. Ya Bu. Oke, baik, satu orang yang tidak hadir ya. Yang lainnya sehat semua ya. Ya Bu. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai
materi kita hari ini. Masih ingat materi kita di minggu kemarin apa? Sesuai norma, Bu. Bertindak sesuai norma. Ya, bertindak sesuai norma ya. Ya, betul. Nah, kemarin kan sudah ada tugas ya, tugas kelompok ya. Bagaimana tugas kelompoknya? Apa sudah siap? Sudah? Oke, kalau sudah siap, kita bisa mulai presentasinya. Bu. Oke. Kemarin berapa kelompok? 5. 5 ya? Oke, baik anak-anak. Mungkin kita mulai saja dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap ya? Oke, kalau begitu kelompok 1 bisa kita mulai untuk presentasi hasil wawancara yang kalian buat dalam bentuk video ya. Kelompok 1 siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengerjakan syuting PPL 2 yang berkaitan dengan norma kesusilaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh saya bertanya? Nama suami siapa? Umur kamu berapa? Asal kamu di mana? Pekerjaan kamu apa? Apakah pernah mengeluh sistem tidak membayar uang parkir? Oke, sekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. Anak-anak, mungkin itu tadi presentasi atau hasil video dari kelompok 1. Kalau kalian memberikan tepukan tangan atau reaksi, kalian bisa klik tombol 3 di bawah, coba. Klik tombol 3 di bawah. Nah, di situ kan ada emot ya. Nah, coba diklik, ada tepuk tangan, jempol atau kasih love. Oke, dari hasil wawancara kalian dengan mamang parkir itu, apa hasil wawancara kalian dengan mamang parkirnya? Bu, bisa diulang pertanyaannya? Bisa diulang pertanyaannya? Bu, bisa diulang pertanyaannya? Bu, bisa diulang pertanyaannya? Kalian kan wawancara dengan tukang parkir ya kan? Dari hasil wawancara kalian, apa yang kalian dapatkan mengenai tindakan pelanggaran norma? Menanyakan biodata bapaknya, terus tuh menanya apakah ada orang yang pernah tidak membayar uang parkir. Iya, itu Be. Berapa pertanyaan yang kalian ajukan untuk tukang parkir di DIY?
Bisa diulang lagi Bu pertanyaannya? Kalian menyiapkan berapa pertanyaan untuk kalian wawancara dengan tukang parkir? Dikasih cuma satu Bu pertanyaannya. Berapa? Dikasih satu. Satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apakah pernah pengunjung di Mr. DIY tidak membayar uang parkir? Oke, terus apa jawaban dari itu? Parkir? Pernah. Pertanyaannya itu saja. Oke, cukup ya. Dari kelompok lain, apakah ada yang mau menanggapi lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok berikut ini merupakan hasil wawancara kami dengan narasumber tentang pelanggaran terhadap norma yang kami sajikan berupa video. Selamat menyaksikan. Permisi Kak, kami dari siswa MTSN Negeri 1 Ogan Ilir, bolehkah kami bertanya? Boleh. Nama Mbaknya siapa Mbak? Diandrika Ayu Lestari, Dan usianya? baru 16 tahun. Oke. Jadi pertanyaan kami hari ini adalah tentang pelanggaran norma. Kasus pelanggaran norma apa yang sering terjadi di lingkungan masyarakat? Biasanya itu norma hukum yang melanggar lalu lintas. Kasus tersebut dilakukan secara berkelompok atau seorang diri? Kalau di jalanan itu biasanya sendiri-sendiri atau ada juga yang berkelompok. Oke. Mengapa pelanggaran norma seperti itu sering terjadi di sekitar sini? Karena kurangnya kesadaran dari masyarakat pentingnya. Permisi Mbak, kami dari siswa MTSN Negeri 1 Ogan Ilir. Di sini kami boleh menanyakan sesuatu tentang pelanggaran norma? Boleh. Dengan Mbaknya atas nama siapa? Mustika, Dan usianya? 16 tahun. Dan ini pertanyaannya. Kasus pelanggaran norma apa yang sering terjadi di lingkungan masyarakat? Biasanya norma agama. Kasus tersebut dilakukan secara berkelompok atau seorang diri? Biasanya per kelompok. Mengapa pelanggaran norma seperti itu sering terjadi di sekitar sini? Karena kurangnya rasa toleransi bagi mereka. Kapan biasanya pelanggaran norma seperti itu terjadi? Apakah pagi, siang, atau malam? Biasanya siang di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan juga kadang ada sih. Bagaimana sikap yang Anda tunjukkan ketika melihat seseorang melakukan pelanggaran norma di sekitar lingkungan masyarakat? Menegur seseorang itu untuk bisa lebih. Ya, anak-anak itu tadi hasil wawancara berupa video dari kelompok berapa kali? Kok satu ingin bertanya Bu? Oh, kelompok satu ingin bertanya, boleh. Di manakah kelompok 3 melakukan syuting tersebut? Di Universitas Sriwijaya, Unsri. Sudah, itu ya. Ada lagi pertanyaan anak dari kelompok yang lain, silakan. Alin, kelompok Alin tadi melakukan wawancara di Universitas Sriwijaya ya? Ya Bu. Itu narasumbernya siapa? Maaf Bu, kurang kedengaran.
Narasumbernya siapa yang diwawancarai? I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum Kak, bolehkah kami wawancara di sini? Boleh. Aku nak bertanya dengan kakak siapa? Cindy. Usianya berapa tahun? 20. Pekerjaan kakak ini apa? Sebagai karyawan. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Sudah, sudah. Setelah kami tayangkan, apakah ada keterangan dari teman-teman? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya, ingin bertanya apa? Apa kesimpulan dari... Boleh? Kami ingin bertanya, kenapa kalian memilih untuk wawancara untuk syutingnya di Alfamart? Karena kakaknya Rama, jadi kami nak syuting di Alfamart. Teman-teman, kami dari kelompok 4, berikut ini merupakan hasil wawancara kami dengan narasumber tentang bertindak sesuai norma. Yang kami sajikan berupa video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas 76 Sekolah MTS Negeri 1 Ogan Ilir akan menjelaskan tentang tindakan norma di sekolah. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meminta waktunya sebentar? Boleh. Ada apa? Untuk menanyakan norma di sekolah kita ini. Oh, tentang norma di sekolah kita. Ya, boleh. Kasus pelanggaran norma apa saja yang sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah? Kalau pelanggaran norma di sekolah kita relatif sekarang sudah tidak terlalu banyak ya, karena anak-anak kita, alhamdulillah teman-teman kalian sudah mulai mengerti arti peraturan, tata tertib, walaupun di samping itu norma, tapi itu hal yang wajar ya, masih bisa ditoleransi. Contohnya untuk pelanggaran norma di sekolah. Teman, dari video yang telah kami tayangkan, apakah ada keterangan dari teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai Pak Ari untuk narasumber. Terima kasih. Kasus pelanggaran norma apa yang sering terjadi di sekitar lingkungan masyarakat? Kalau kasus norma yang sering terjadi di masyarakat itu norma susila, ya, di mana banyak korban yang menjadi korbannya itu anak-anak di bawah umur. Kasus tersebut dilakukan secara berkelompok atau seorang diri? Kalau mayoritas yang melakukan pelanggaran itu rata-rata berkelompok, ya. Anak-anak, di grup sudah Ibu share link untuk mengisi hasil refleksi. Nah, boleh kalian isi hasil refleksinya sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan ketika kalian mengerjakan. Teman kami seru, Bu.
Kelompok lain sudah diisi? Selamat kerja. Oke, kelompok lain sudah juga ya diisi ya. Yang penting diisi hasil refleksinya, nanti bisa Ibu lihat di hasilnya di Google Form. Nah, anak-anak mungkin karena keterbatasan waktu kita sudah sampai di ujung waktu kita, pertemuan kita pada hari ini. Telah habis 2 jam pelajaran. Ibu berterima kasih atas kerja keras kalian, sehingga hasil pembelajaran kita pada hari ini sudah sangat maksimal ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dengan mengerjakan proyek yang berbeda dan bisa lebih baik lagi sehingga kalian dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, anak-anak, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang berbeda. Sampai di sini dulu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa keluar dari kelas Google dengan memencet tombol merah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar dari kelas Google. Assalamualaikum.